Oke, saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul khotbah saya pada hari ini adalah kita hidup dalam janji-janji Allah. Sekali lagi, kita hidup dalam janji-janji Allah. Saudara yang kekasih, kita akan membuka di 2 Korintus 1 ayat 20 sampai ayat 22 untuk mendasari khotbah saya pada hari ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang tadi saya sudah katakan dengan judul kita hidup dalam janji-janji Allah. Penting sekali bagi orang percaya untuk mengerti dan memahami kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Saudara, orang percaya kita harusnya hidup dalam janji-janji Allah. Penting sekali untuk kita sekali lagi mengerti dan pahami, dan bukan hanya sampai dimengerti dan pahami, tetapi juga kita boleh mempercayai dan menghidupinya itu dalam kehidupan kita. Karena banyak orang percaya, saudara yang kekasih, tidak mengalami kehidupan yang dipenuhi oleh janji-janji Allah. Bukan karena Allah berjanji dan tidak menepati janjinya, tetapi orang percaya tidak hidup dalam janji-janji Allah. Sekarang kita akan belajar supaya kita lebih mengerti dan bagaimana kita bisa mengalami janji-janji Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena saudara yang kekasih, dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, saudara, dunia yang sudah jatuh, dunia yang telah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, ada banyak hal yang kerajaan kegelapan melemparkan itu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak buruk di dalam kehidupan orang percaya. Dan saudara yang kekasih, ada banyak hal di dalam kehidupan ini, saudara, yang kita tidak bisa atasi. Di mana ada situasi dan keadaan yang kita tidak bisa handle, saudara yang kekasih. Karena sebagai manusia, kita ini adalah manusia sebenarnya yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang disebut manusia berdosa. Firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita imagine, kita bayangkan kalau kita sudah hidup di dalam dosa, kalau kita sudah disebut orang berdosa, saudara, berarti kita sudah terpisah dari Allah. Kita tidak bisa lagi hidup bersama dengan Allah. Tetapi karena kebaikan Allah bagi kita, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini juga mengartikan, saudara yang kekasih, bahwa bukan saja kita akan hidup kekal selama-lamanya di surga, tetapi karena kasih Allah dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, Dia telah mati bagi kita, Dia telah memberikan nyawanya bagi kita, saudara, supaya kita selama juga kita berada di dunia ini, saudara yang kekasih, kita boleh hidup di dalam janji-janji Allah, kita boleh hidup kembali di dalam firman Tuhan. Karena saudara kekasih, pada waktu manusia berdosa, manusia telah terpisah dari Allah, manusia telah terpisah dari janji-janji Allah, manusia telah terpisah dengan semua apa yang Allah sediakan bagi dia. Dan Allah memulihkan manusia. Pada waktu manusia mau membuka hati, mau percaya kepada Dia, Dia memulihkan manusia. Dia mengembalikan manusia kepada porsinya yang semula, yaitu hidup dalam berkat dan janji-janji Allah. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah pernah membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita juga hidup dalam janji-janji Allah. Karena janji-janji Allah itu disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia, bagi orang-orang yang telah mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah sebabnya sangat disayangkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan tetapi tidak hidup dalam janji-janji Allah. Dan kita akan lihat satu persatu ayat yang tadi sudah kita baca.
3 ayat ini akan menjadi dasar khotbah saya, dan ada beberapa ayat juga yang akan mensupport saudara, sehingga kita bisa melihat bagaimana janji-janji Allah itu telah disediakan buat kita. Dan Tuhan mau supaya kita dapat menikmati semua janji Allah. Karena saudara yang kekasih, kalau kita tidak hidup di dalam janji-janji Allah, saudara, kita akan mengalami yang namanya jalan tidak ada jalan keluar. Jalan yang buntu. Jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Jalan yang membawa kita kepada keterpurukan. Jalan yang membawa kita kepada sesuatu yang akan mengecewakan kita, yang akan menyedihkan kita, bahkan menghancurkan kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau datang kepada kebenaran itu, dan engkau akan hidup di dalamnya, saudara yang kekasih. Kau akan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Untuk itu, mari saudara yang kekasih, kita lihat satu persatu ayat ini. Kita buka ayat 20. Dikatakan di sini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara, janji Allah yang tadi saya sudah katakan tidak bisa kita nikmati karena ada dosa yang memisahkan kita. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, menyelamatkan kita, saudara, itu memulihkan hubungan Allah dengan kita. Memulihkan kembali janji-janji Allah tersedia buat kita. Memulihkan kembali kita dapat menikmati semua janji-janji Allah. Saudara, karena Kristus yang telah menang, saudara, karena Kristus yang telah taat sampai mati, karena kepercayaan kita kepada Kristus, itulah sebabnya kita dapat menikmati janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah, semua yang ada di Alkitab itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada orang-orang yang mengasihi akan Dia, kepada orang-orang yang telah terpanggil menurut kasih dan rencana Allah dalam hidupnya. Itulah sebabnya sudah dikatakan di sini, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau Anda dapat menikmati janji-janji Allah, berarti Anda akan memuliakan Allah. Seseorang, saudara yang kekasih, yang membutuhkan janji, yang membutuhkan pertolongan, saudara yang kekasih, dan ada orang berjanji kepada dia, pasti saya akan menolongmu. Dan orang itu benar-benar menepati janjinya, saudara. Saudara, bagaimana perasaanmu? Bagaimana hatimu pada waktu engkau tidak ada jalan keluar dan seseorang bisa menepati janjinya, berjanji kepada Anda bukan karena Anda baik, berjanji kepada Anda bukan karena Anda melakukan sesuatu yang baik buat dia, tetapi berdasarkan janjinya terhadap dirinya sendiri, terhadap kasih yang telah Dia berikan kepada kita. Saudara, Tuhan telah memberikan dirinya kepada kita karena Dia mengasihi kita. Apalagi cuma janjinya, saudara yang kekasih, dirinya Dia sanggup berikan buat kita, apalagi hanya janji-janjinya. Dan Allah punya kemampuan untuk menepati janjinya. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, kita melihat di sini dikatakan, sebab oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau kita bisa menikmati janji-janji Allah, sudah pasti kita akan memuliakan Dia. Amin. Sudah pasti, saudara, seseorang yang melakukan kebaikan buat kita, pasti kita akan honor dia, kita akan memuliakan dia, kita akan memuji dia. Apalagi Tuhan, saudara, Dia bukan hanya berjanji, tetapi Dia mau menepati semua janjinya kepada kita. Nah, ini yang mendasari, saudara, bahwa kita harus hidup dalam janji-janji Allah. Ya, tidak ada lagi janji-janjinya Dia yang tidak tergenapi dalam hidupmu. Kalau engkau benar-benar percaya, kalau engkau benar-benar mau supaya engkau berjalan dalam janji-janji Allah, janji-janjinya tersedia buat kita, buat Anda dan saya. Saudara yang kekasih, penting sekali kita memahami akan hal ini. Banyak orang, saudara, kalau berdoa, ya, doa meminta kepada Tuhan. Kita minta, kita list semua doa-doa kita. Di pagi hari kita bangun, kadang-kadang memuji Tuhan udah gak sempet, ya saudara. Tapi kalau namanya minta pertolongan Tuhan, langsung tuh berurut. Ya, saudara yang kekasih, padahal Dia harus dimuliakan. Amin. Saudara, kita berurut mintanya.
Ya, begitu banyak pokok doa kita naikkan. Tuhan tolong pada hari ini. Lindungi saya, lindungi keluarga saya, jaga saya. Tuhan buat berhasil apa yang saya lakukan. Tuhan nanti saya ada urusan ini dan itu Tuhan. Kau beserta dengan aku Tuhan. Tolong supaya pekerjaanku Tuhan tidak ada kesalahan. Bisnisku sukses Tuhan. Usahaku maju Tuhan. Semakin aku diberkati Tuhan. Saudara, kita meminta dengan list yang panjang ya. Kita meminta kepada Tuhan. Dan kita berkata di akhir doa kita apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetapi ada banyak orang tidak mengerti arti amin. Asal amin, dia pikir amin itu adalah penutup dari doa. Jadi hanya berkata amin. Selesai. Dan amin, kebanyakan kita hanya mempergunakan itu sebagai sesuatu penutup doa. Kata-kata penutup doa. Atau kita katakan amin. Ya, amin itu hanya asal bunyi dari mulut kita. Saudara, amin itu dalam bahasa aslinya, saudara, itu ada artinya. Amin itu berarti setuju, berarti iya, berarti aku percaya akan kebenaran yang telah aku doakan. Saudara yang kekasih, kita berdoa berdasarkan apa? Kita berdoa berdasarkan janji-janji Allah. Kalau Anda berdoa dan tidak ada janji Allah di sana, Anda tidak akan menerima jawaban doa. Allah berjanji dan dia mau menepati janjinya. Itulah sebabnya kita berdoa, meminta supaya janji-janjinya tergenapi. Dan kita berkata amin. Saudara, tapi kita kurang percaya. Terkadang karena kita kurang memahami arti dari amin itu tersebut. Makanya di sini dikatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi pada waktu kita berdoa, saudara kekasih, waktu kita katakan amin, saudara, kita harus percaya bahwa amin itu dia adalah iya Tuhan. Ini adalah kebenaran, aku mempercayainya. Itulah sebabnya aku akan memuliakan Allah. Haleluya. Setelah Anda berdoa dengan list-list Anda itu, saudara yang kekasih, Anda katakan amin. Artinya aku menerima jawaban doanya dengan iman. Saudara, iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi waktu kita katakan dengan amin, dengan iman, berarti saudara yang kekasih, kita berharap kepada janji-janji Allah yang tidak kita lihat, namun kita percaya pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Yang berikutnya, saudara kekasih, coba kita lihat ayat 20. Jadi biar kita sungguh-sungguh berpegang kepada janji-janji Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara yang kekasih, Tuhan telah mengurapi kita, saudara. Ya, saudara, dia telah memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan yang telah terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Dibaptis itu adalah meterai, saudara. Kita dimeteraikan oleh Tuhan. Ini loh anakku. Jadi Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah anak-anaknya. Baptisan yang artinya menguburkan kehidupan masa lalu kita. Kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kehidupan kita yang terpisah dari Allah. Kehidupan kita yang tidak bisa menerima janji-janji Allah. Itu semua telah dikuburkan, saudara. Itu adalah manusia lama kita. Dan kita bangkit sebagai manusia yang baru. Itulah sebabnya, saudara, baptisan ini adalah salah satunya adalah tanda atau meterai yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, saudara. Inilah kepunyaanku, supaya iblis tidak bisa, saudara, mentouch, menjamah Anda. Saudara, iblis bisa aja dia melemparkan sesuatu kepada Anda, tetapi pilihan ada di kita. Kita mau ambil atau tidak. Kita mau membiarkan iblis melemparkan itu dalam hidup kita atau tidak, saudara. Misalnya iblis lempar ketakutan. Kalau kita mau ambil ketakutan itu, jadilah kita takut. Dia lemparkan kekhawatiran. Kalau kita mau khawatir, jadilah kita khawatir, saudara. Jadi keputusan ada di kita. Dan saudara, engkau harus ingat bahwa engkau dan saya, kita telah dimeteraikan sebagai orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita telah diurapi oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan manusia yang mengurapi kita, bukan manusia yang memeteraikan kita untuk menerima janji-janji Allah. Dalam konteks ini, saudara yang kekasih, kita berhak menerima janji Allah lewat ayat ini. Ada amin, saudara yang kekasih? Haleluya. Klaim, pegang semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sementara Anda mendengarkan khotbah saya, saudara yang kekasih, Anda sedang
mengklaim atau Anda sedang mempercayai janji-janji Allah itu terjadi atas hidupmu. Ada amin? Haleluya. Ingat, amin bukan latah. Amin bukan ikut-ikutan. Amin adalah setuju. Amin adalah membenarkan setiap firman Allah. Amin adalah iya. Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan kita ya untuk memahami akan hal ini. Makanya dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ya. Jadi semua itu ada di dalam Kristus. Jadi Anda harus memusatkan kehidupan Anda kepada Kristus. Karena Kristuslah yang telah menjadi jawaban untuk semua janji Allah bisa terjadi di dalam hidupmu. Kristuslah, saudara yang kekasih, ya, yang menjadi senter atas hidup kita. Jangan Anda bersenter terhadap dirimu, jangan Anda bersenter terhadap orang lain, bersenter kepada siapapun yang Anda anggap bisa menolong Anda. Jangan, saudara. Karena manusia tidak bisa menolong Anda 100%. Karena manusia terbatas. Kadang mau menolong tapi tidak punya kemampuan untuk menolong, saudara. Tapi Allah, Dia penolong satu-satunya bagi kita yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita harus pegang janji Allah ini. Kita harus percaya, bahkan di ayat 22 dikatakan di sini. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, tadi sudah saya bahas tentang dimeteraikan, saudara, yang menjadi miliknya Tuhan, ya. Jadi kita adalah anak-anak Allah, ya, sudah dimeteraikan. Jadi dunia bisa lihat, saudara yang kekasih. Waktu Anda dibaptis, ya, waktu Anda dibaptis itu kelihatan, saudara, ya, betul, ya. Dan waktu Anda dibaptis, Anda turun di air, saudara, dan Anda dibaptis di sana. Semua mata melihat. Pak pendeta atau ibu pendeta yang membaptiskan Anda ada di situ, saudara. Ada saksi di situ. Ada saudara-saudaramu. Ya, ada orang-orang di sekitarmu. Tetapi kalaupun nggak ada orang-orang itu, saudara, hanya Anda dengan bapak pendeta atau ibu pendeta yang membaptis, surga itu melihat. Telah terjadi baptisan, saudara. Dan bukan hanya surga yang melihat, tetapi dunia, iblis juga melihat bahwa Anda telah dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Allah. Ada amin? Haleluya. Makanya baptis bukan hanya baptisan Roh Kudus, saudara yang kekasih, tapi baptisan air itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sangat penting, saudara. Ya, jadi itu kelihatan kita masuk di air, benar? Iblis melihat. Karena, saudara, iblis yang dia lakukan, yang dia lihat dalam dirimu, ya. Jadi dia mau lakukan sesuatu kepada Anda, dia dakwa Anda, saudara. Karena apa yang dia lihat? Misalnya dia lihat Anda berbuat dosa, saudara, dan dia dakwa Anda. Dia menuduh Anda, dia katakan Anda berdosa, karena apa yang dia lihat. Tapi kalau Anda berdosa di dalam hati, iblis nggak lihat. Tapi Tuhan lihat itu. Saudara yang kekasih, iblis tidak tahu hatimu, iblis tidak tahu pikiranmu. Sampai itu Anda keluarkan menjadi perbuatan dan dia bisa melihat itu. Jadi baptisan juga ini, iblis bisa melihat karena itu telah terjadi perbuatan atas dirimu. Amin. Engkau telah dimeteraikan untuk berhak menerima janji-janji Allah. Dalam konteks ini sekali lagi untuk kata meterai di sini. Ya. Dan dikatakan di sini memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita, saudara. Roh Kudus telah dikirim bagi kita. Roh Kudus ini adalah roh penolong yang diutus oleh Allah kepada kita. Saudara, roh penolong, sekali lagi. Roh Kudus adalah roh penolong. Dan Roh Kudus alamatnya ada di mana? Sudah berkali-kali dari tempat ini saya sampaikan, Pastor Doni sampaikan, bahwa Roh Kudus alamatnya di dunia ini ada di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita mengundang Dia masuk dalam hidup kita, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Since that day, atau sejak saat itu, sejak hari itu, saudara yang kekasih, Roh Kudus telah masuk di dalam hidupmu. Jadi alamat Roh Kudus di dunia ini, saudara, bukan lagi melayang-layang, saudara, ya, tetapi alamat Roh Kudus saat ini ada di dalam hidup saya, hidup orang percaya. Katakan, alamat Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Haleluya.
Kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu sebagai roh penolong yang telah diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa untuk kita. Saudara, pertolongan apa yang Anda perlukan? Janji-janji apa yang Anda butuhkan? Dia siap untuk memenuhi semua janji Allah terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Untuk itu, pada waktu ada situasi dan keadaan, saudara, pusatkan kehidupanmu kepada Kristus. Jangan kemana-mana. Pusatkan kepada Kristus. Percaya bahwa Kristuslah naik di atas kayu salib. Dia telah berkata, "It is finished." Dia telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, agar Anda dapat menerima janji-janji Allah. Janji akan hidup kekal bersama dengan Allah. Dan janji-janji Allah selama Anda ada di dunia ini, Anda dalam perlindungan, dalam penyertaan. Sakit disembuhkan. Amin. Anda memerlukan jalan keluar. Dia adalah pemberi jalan keluar. Haleluya. Itu janji-janji Allah. Anda bisa belajar janji-janji Allah dalam Alkitab, saudara. Untuk itu rajin-rajinlah membaca Alkitab. Karena dalam Alkitab ini berisi janji-janji Allah. Sayang kalau Anda tidak tahu janji-janji Allah secara menyeluruh, saudara yang kekasih. Karena ada orang-orang juga tidak mengalami janji Allah karena kurang membaca Alkitab, kurang tahu janji-janji apa aja yang disediakan buat kita. Jadi pada waktu ada keadaan, saudara lebih mencari janji manusia, lebih pergi kepada manusia yang dia percayai bisa menolong dia. Apalagi udah pernah janji, saudara. Ya, kita akan cari orang itu. Orang itu udah pernah nolong gue cari orang itu. Saudara yang terkasih, untuk itu rajin-rajin membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berisi janji-janji Allah buat Anda dan saya. Dan Anda berhak untuk menikmati semua janji-janji Allah. Ada Roh Kudus di dalam dirimu, saudara. Sebagai roh penolong, siap untuk mewujudkan firman Allah atau janji-janji Allah itu terjadi atas hidupmu dan saya. Ada amin. Haleluya. Ingat, amin. Setuju. Itu adalah kebenaran. Ya, saya percaya. Amin. Haleluya. Jadi waktu Anda bilang amin, harus mengerti artinya. Sehingga kata amin bukan kata yang latah, diulang. Karena pendetanya bilang amin, saya ulangi kata amin. Saudara, bukan. Tapi amin mengandung pengertian, mengandung janji Allah di sana. Haleluya. Ada dua hal, saudara, yang perlu kita mengerti, ya, lebih dalam lagi tentang janji Allah ini. Yang pertama, mari kita mau buka di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, sekali lagi, Allah bukanlah manusia yang berkata-kata tetapi tidak menepati janjinya. Dia adalah Allah. Allah itu adalah oknum atau pribadi yang telah menciptakan alam semesta ini dengan berkata-kata, dengan berfirman. Kalau Anda baca di Kejadian 1, saudara yang kekasih, di situ tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan seisi jagat raya ini. Penciptaan terhadap diri. Saudara, pada waktu dia menciptakan, saudara, dia berfirman, maka ciptaan itu terjadi. Kecuali manusia, saudara, Allah harus mengotori tangannya, membentuk manusia. Ya, karena manusia diciptakan segambar, serupa, ya, dengan Allah. Ya, dan Allah sendiri yang membuat manusia. Tetapi alam semesta ini, semuanya, isinya, semua diciptakan. Pada waktu Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Maka firman Allah itu langsung pergi dan melaksanakannya. Tidak pernah ditunda dan tidak tertunda. Karena firman yang keluar dari mulut Allah harus pergi dan terjadi. Dan tidak ada satu oknum di dunia ini yang sanggup memberhentikan firman Allah itu untuk pergi dan terlaksana. Itulah sebabnya
Saudara yang kekasih, pada waktu Allah berfirman, jadilah langit dan bumi, maka langit dan bumi itu terjadi dengan sempurna. Saudara, Allah tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia yang berjanji dan tidak menepati janjinya. Yang suka berdusta itu adalah kita. Berjanji tapi tidak menepati janjinya. Makanya, kenapa kita tidak menerima janji Allah? Karena kehidupan kita suka tidak menepati janji, saudara. Hidup kita, ya, ikutin daging kita. Gampang aja Anda berjanji, tetapi gampang sekali Anda mengingkarinya. Makanya, di dalam kita melihat janji Allah, kita juga tidak tahan, saudara. Kita dengar firman Tuhan, kita ya dan amin. 10 menit kemudian setelah firman Tuhan selesai didengar, kita lupa lagi bahwa ada janji Allah dalam hidup kita. Karena kita suka tidak menepati janji. Kita tidak melatih diri kita menjadi orang-orang yang menepati janjinya. Saudara, di dalam menepati janji, saya kalau janji, saya benar-benar berusaha untuk menepati janjinya, saudara. Saya bukan orang yang tidak pegang janji, ya. Saya berusaha, tetapi saya memang terbatas, saya manusia. Tetapi ada orang-orang, saudara, yang begitu enteng menepati janjinya. Dia bilang iya, nanti 10 menit kemudian dia ingkari janjinya. Bilang iya, terus bilang, oh iya ada ya, lupa, saudara. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati janji-janji Allah dalam hidupnya. Karena dia tidak terbiasa untuk menepati janji-janjinya dia. Jangan Anda anggap enteng, saudara. Seperti itu Anda berjanji kepada orang dan Anda gampang untuk mengingkarinya. Bagi Anda itu mudah, tapi bagi orang lain yang sudah dijanji, saudara yang kekasih, orang itu memegang janjinya. Ya, coba Anda mengharapkan sesuatu, saudara. Anda datang ke bank, Anda bilang, oke bang, saya mau meminjam uang, saya mau taruh nih uang rumah saya di sini, saudara. Anda bilang, bang, saya taruh nih rumah saya, karena saya mau buka usaha, mau buka bisnis, jaminannya rumah saya. Saudara, ada jaminannya. Jadi kalau Anda nggak bisa bayar, bank ambil rumahnya, saudara yang kekasih. Ya, terus tiba-tiba bank bilang, oh cancel, Anda sudah bikin planning semuanya. Seperti itu dia. Anda kira-kira senyum-senyum aja gitu. Terus, aduh terima kasih bang, nggak apa-apa deh gitu. Seperti itu. Ya, mungkin hal ini Anda belum pernah alami. Yang sederhana, Anda berjanji kepada orang dan orang yang dijanjikan itu udah punya rencana, udah punya planning. Terus Anda dengan gampang, dengan mudah bilang, oh nggak jadi deh, oh inilah, besok Anda bilang iya, sebentar Anda bilang tidak. Saudara, Anda sedang menyakiti hati orang. Dan kalau Anda, kehidupan Anda tidak diubah, Anda biasa melakukan hal ini, saya nggak yakin Anda bisa berjalan dengan janji-janji Allah. Karena Anda biasa menganggap enteng janji-janjimu. Dan Anda mengukur janji Allah itu dengan dirimu sendiri. Makanya, hidup Anda hanya naik turun. Ya, Anda tidak pernah menerima janji Allah sepenuhnya dalam hidupmu. Untuk itu Anda harus bertobat. Belajar untuk menepati janji. Walaupun terkadang, saudara yang kekasih, yang saya katakan, kita tidak punya kemampuan untuk bisa menepati janjinya seluruhnya, saudara. Tetapi ada orang yang memang, saudara, kehidupannya seperti itu. Dan dia pikir itu hal yang biasa. Ya, saudara, berhenti dan bertobat akan hal ini. Kalau Anda ingin melihat janji-janji Allah, Anda harus praktis untuk mulai belajar menepati janji-janji yang Anda keluarkan. Jangan gampang berjanji dan gampang mengingkarinya. Puji Tuhan, Tuhan kita bukan manusia yang gampang berbicara dan gampang melupakannya. Dia adalah Allah yang berjanji dan dia dengan mudah menepati janjinya. Karena dia adalah kebenaran itu. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbohong. Ada amin? Tuhan tidak akan pernah menipu Anda. Sekali dia berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Saudara, kenapa kita, saudara yang kekasih, yang tadi saya katakan tidak berjalan dalam janji-janji Allah? Karena kita tidak melatih diri kita untuk mempercayai janji-janji Allah. Karena kitanya sendiri juga kurang dalam menepati janji kepada orang lain atau kepada siapapun. Saudara yang kekasih, marilah
kita mengubah hidup kita, minta ada Roh Kudus di dalam diri kita sebagai roh penolong untuk memimpin kita. Ya, sehingga kehidupan kita, janji-janji kita bisa dinikmati juga oleh orang lain. Bukan karena kita hebat, tapi ada Roh Kudus yang mau mengajar Anda, membawa Anda supaya Anda dapat menepati janjinya. Dan Anda melatih dirimu dari seperti itu. Dan Anda juga bisa mempercayai janji-janji Allah. Sehingga janji-janji Allah itu bisa terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ya, ingat baik-baik saudara yang kekasih. Ini poin pertama. Dan poin yang kedua, yang itu poin yang terakhir. Di Galatia 2 ayat 20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang kekasih, firman Allah ini berkata, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Allah, Kristus, Yesus yang hidup di dalam kita. Ini berbicara dalam konteks ini, berbicara tentang hubungan perjanjian yang tidak bisa dirusak oleh diri Allah sendiri. Saudara yang kekasih, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Pada waktu Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan Yesus telah masuk di dalam dirimu, saudara. Dan Dia telah menjadi Tuhan, penguasa tunggal di dalam kehidupanmu. Dia yang berkuasa atas hidupmu. Bukan dirimu lagi, saudara, tetapi Kristus. Itulah sebabnya di ayat ini berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku, untuk Anda dan saya. Saudara yang kekasih, bayangkan, supaya Dia bisa hidup di dalam kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Dia, saudara, Dia yang berjanji dan menepati janjinya. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, saudara, ini adalah janji Allah. Tetapi janji Allah bukan hanya Dia kumandangkan, tetapi Allah telah melaksanakannya itu di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus telah pergi ke atas kayu salib. Dia berkata, it is finished. It is done. It is accomplished. Sudah selesai. Janjinya Dia tepati. Itulah sebabnya Dia hidup di dalam kita. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Janji ini tidak bisa dibatalkan. Haleluya, oleh Allah. Ada amin? Karena Dia yang berjanji. Dia telah masuk dalam hidupmu. Dan bukan engkau lagi, tapi Dia. Dan Dia masuk dalam hidupmu, saudara, berdasarkan janjinya. Dan janjinya Dia tepati. Dia mau supaya Anda menikmati perjalanan kehidupanmu ini. Anda mengalami Dia di dalam hidupmu. Dalam konteks ini, saudara, ayat ini berbicara tentang Allah mau engkau mengalami janjinya di dalam hidupmu. Karena Dia yang berjanji itu ada di dalammu, beserta denganmu. Dia berkata, Immanuel, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini Allah. Janjinya adalah ya dan amin. Dan Dia mau dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak berjalan dengan kemampuan kita, tapi kita berjalan dengan kemampuan ilahi, kemampuan Allah. Saudara, kalau kita berjalan dengan kemampuan diri kita manusia, Anda dengan mudah akan dikalahkan oleh iblis. Karena iblis, saudara yang kekasih, ya, hidupnya jauh lebih tua dari Anda. Sebelum Anda dilahirkan, iblis sudah ada. Bahkan iblis itu pernah menjadi penduduk kerajaan surga. Saudara, kita tahu bahwa Lucifer itu, dia adalah malaikat.
Ya, dia adalah malaikat, saudara. Dia adalah salah satu leader. Ya, dan pada waktu kejatuhan daripada Lucifer, saudara, dia dicampakkan ke dunia ini dan dia menyeret sepertiga daripada malaikat, saudara, mengikuti dia dan menjadi setan-setan pengikuti. Ya, kalau Anda belajar okultisme, di situ Anda lihat ada kuntilanak, ada tuyul, semua itu bukan hayalan, itu benar-benar real ada, itu setan-setan, saudara. Dan ada di dunia ini, saudara yang kekasih. Ya, saudara, dan setan-setan ini dipersiapkan, dilatih oleh pemimpinnya Lucifer, saudara, untuk ngerjain Anda dan saya, untuk ngelemparin pencobaan-pencobaan, ngelemparin hal-hal yang buruk dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda tidak hidup dalam janji-janji Allah, saudara yang kekasih, Anda dengan gampang dikalahkan oleh iblis. Ya, iblis itu kalau tanya umurnya berapa, saya sendiri nggak tahu. Mau bilang jutaan tahun, mungkin itu lebih, karena dia pernah hidup di surga. Hidup di surga itu dalam kekekalan yang tidak ada tahun-tahunnya, saudara. Saudara yang kekasih. Untuk itu, lawan kita adalah iblis. Firman Allah berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan karena Anda jago, bukan karena Anda hebat, bukan Anda lebih hebat dari iblis, tapi karena ada Kristus yang hidup di dalammu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Iblis tidak takut kepada Anda, tapi dia takut kepada Kristus yang hidup di dalam Anda. Karena dia lihat Kristus ada di dalam Anda. Dan Kristus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, mengalahkan iblis dan menghancurkan rencana iblis untuk hidupmu dan hidup saya. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Untuk itu, saudara yang kekasih, saya tidak akan memperpanjang khotbah saya pada hari ini. Tapi saya mengajak Anda supaya mari kita hidup dalam janji-janji Allah. Karena semua janji-janji Allah disediakan buat kita. Saudara, dia menjanjikan masa depan yang gilang gemilang buat kita. Dia menjanjikan, saudara, kehidupan yang berkelimpahan. Dia datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Arti kelimpahan di sini, dia mau kita menikmati semua janji-janji Allah dalam hidup kita. Bukan hanya janji waktu kita sampai di surga, tapi semua janji-janji yang kita perlukan selama kita ada di dunia ini. Dia berjanji dan dia mau menepati janjinya. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.